お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 546 kita diperlihatkan pada kondisi Seirete yang tiba-tiba saja mulai diselimuti oleh sebuah bayangan hitam. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Sebuah pemandangan sebelum kenyataan tiba-tiba berubah. Di awal chapter 547 ini memperlihatkan suasana Seirete yang kini tengah diguncangkan oleh munculnya bangunan-bangunan asing di dalam wilayahnya. Terlihat jelas melalui sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba saja muncul. Kini Seirete mulai tergantikan dengan sebuah tempat yang tampaknya merupakan markas besar musuh. Di sisi lain, para Shinigami yang melihat kejadian itu lantas mulai merasakan kebingungan dan kepanikan. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Seirete. Hal yang sama pun rupanya tengah dirasakan oleh Komandan Kyoraku. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini benar-benar jauh di luar perkiraannya. Sementara itu, di ruangan laboratorium milik Divisi 12, terlihat saat itu Hiyoshu tampaknya sangat panik dengan apa yang terjadi pada Seirete. Dari hasil pengamatannya, dia menyebutkan bahwa saat ini Seirete telah semakin menghilang dari radar. Di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba saja ruangan laboratorium yang sedang ditempatinya secara perlahan mulai menghilang. Kini sedikit demi sedikit tempat itu mulai berubah menjadi bangunan yang tidak mereka kenali. Masih di dalam Seirete, tepatnya di atas markas Vandenrai yang kini telah berada di Soul Society. Saat itu Yohafah menjelaskan bahwasannya pada pertarungan 1000 tahun yang lalu, ketika para Quincy dikalahkan, mereka memutuskan untuk kabur ke dalam Seirete. Dengan menggunakan Reishi yang sangat kuat, di sana mereka mulai membuat sebuah ruang bayangan tempat mereka tinggal, yang mana saat ini kita kenal dengan nama Vandenrai yang disebut sebagai kerajaan tak terlihat. Sementara itu di dalam ruangan Komandan Divisi 1, terlihat saat itu Yugram yang telah tiba di ruangan Kyoraku mulai menjelaskan bahwa selama 1000 tahun ini mereka telah menyimpan kekuatan mereka di dalam bayangan tersebut. Menurutnya, untuk masuk ke dalam Seirete, mereka tidak perlu menghancurkan pelindung Shakonmaku, karena pada dasarnya mereka sudah berada di dalam Seirete. Di sisi lain, melihat kedatangan Yugram ke dalam ruangannya, kini membuat Kyoraku mulai menyapanya. Dengan sambil memperkenalkan diri, Kyoraku pun menanyakan tujuan Yugram datang ke tempat itu. Mendengar hal itu, lantas membuat Yugram pun mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dengan sambil memperkenalkan dirinya juga, Yugram mengungkapkan bahwa dirinya dan para pasukan lain telah ditugaskan untuk memusnahkan para Shinigami. Kembali lagi ke dalam laboratorium Divisi 12. Terlihat saat itu telah tiba seorang stand leader bernama Askin Nalevar. Dengan sombongnya, kini dia tengah meremehkan para peneliti di sana atas ketidaktahuan mereka terhadap situasi yang saat ini telah terjadi. Lalu tiba-tiba saja dari arah belakang muncul sosok Mayuri bersama wakil kaptennya. Seakan ingin membantah perkataan musuhnya itu, Mayuri pun menyombongkan pengetahuan yang dimilikinya tentang dunia bayangan yang telah dia pelajari sebelumnya. Rupanya pengetahuan yang dimiliki Mayuri tentang dunia bayangan itu telah dia dapatkan dari pertarungan sebelumnya melawan para Quincy. Terlebih lagi saat ini Mayuri telah memperbaiki laboratoriumnya dengan tujuan untuk mengantisipasi serbuan berikutnya. Kita berpindah ke tempat lain. Terlihat saat itu tiba-tiba saja muncul sebuah serangan api ke arah para pasukan Shinigami. Jika dilihat dari serangannya, bisa dipastikan bahwa serangan itu merupakan serangan yang dilancarkan oleh seorang stand leader bernama Busby. Namun tampaknya serangan yang telah dilancarkan Busby tersebut rupanya berhasil digagalkan oleh sebuah dinding es yang melindungi para Shinigami. Kini terlihat orang yang telah menyelamatkan Shinigami dari serangan api itu tiada lain adalah Kapten Hitsugaya. Dengan datang bersama wakil kaptennya, Hitsugaya tampaknya tengah siap bertarung melawan musuh yang ada di hadapannya. Pada awal chapter 548 ini memperlihatkan Omaeda yang saat itu tengah terkejut dengan apa yang terjadi pada Seirete yang kini berubah wujud menjadi istana Vandenrai. Terlihat saat itu tanpa didampingi kaptennya, dia tengah didekati oleh adiknya Mario yang tengah ketakutan dan memintanya untuk tidak pergi meninggalkannya.
Seakan teringat tugasnya yang merupakan seorang pasukan Gotei 13, dengan tekad yang kuat, Omaeda pun memutuskan untuk segera pergi bertempur. Namun belum sempat Omaeda bergegas, dari arah belakangnya kini telah muncul sosok Senator yang kita kenal sebagai BG9. Melihat hal itu, Omaeda pun langsung mengenali sosok yang telah mencuri bangkai kaptennya itu. Dengan kekesalan dan amarahnya, Omaeda tampaknya akan memulai pertarungan melawan BG9. Sementara itu, di tempat pertarungan antara Hitsugaya melawan Busby, sepertinya Busby telah mengenali Hitsugaya sebagai orang yang bangkainya telah dicuri oleh Thangdu. Sebelum memulai pertarungan, dia pun memperkenalkan dirinya beserta kekuatan yang dimilikinya. Dengan kemampuan api miliknya dan kemampuan es milik Hitsugaya, sepertinya ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat serasi. Terlihat pada serangan pertama saja sudah mampu membuat sebuah ledakan yang cukup besar hingga membuat para Shinigami yang berada di sana hampir terluka. Sementara itu, di tengah pertarungan, seolah ingin meremehkan musuhnya, Busby pun mengatakan bahwa es yang dihasilkan oleh Hitsugaya terlalu tipis untuk dia lelehkan. Hal itu tampaknya membuat dia semakin sombong dengan kekuatan api yang dimilikinya. Di sisi lain, Matsumoto yang sedari tadi mengevakuasi para Shinigami, kini tampaknya mulai ikut bertarung membantu Hitsugaya. Dengan melepaskan Shikai miliknya bernama Haineko, Matsumoto pun mencoba menggabungkan Shikainya tersebut dengan es milik Hitsugaya. Dan benar saja, dari hasil penggabungan itu, kini tercipta sebuah es tipis yang sangat kuat yang tidak mampu dilelehkan oleh Busby. Di sisi lain, Hitsugaya pun mulai menjelaskan bahwa dinding es itu merupakan es multi-layer yang telah dia padatkan. Dengan lapisan tipis dari abu Haineko, kini dia mampu menciptakan dinding es berongga yang sulit untuk ditembus. Melihat hal itu, dengan kesalnya Busby pun kembali melancarkan serangan apinya kepada Hitsugaya. Namun sayang, serangan itu tampaknya sama sekali tidak dapat menembus dinding es yang sangat kuat itu. Terlihat saat itu dengan dinginnya Hitsugaya menyombongkan kekuatan es miliknya yang saat ini tidak selevel dengan kekuatan api milik Busby. Kini seakan ingin segera mengakhiri pertempuran, Hitsugaya pun akhirnya melancarkan serangan es terakhirnya kepada Busby. Terlihat serangan esnya tersebut mampu mengenai tubuh Busby dengan sangat telak. Di awal chapter 548 ini memperlihatkan Kapten Hitsugaya dan Matsumoto yang tengah mendapatkan pujian dari para bawahannya. Atas kemenangan yang mereka dapatkan setelah mengalahkan Busby, kini sorakan dan pujian pun tengah menghujani mereka berdua. Sementara itu, di tempat Omaeda berada, tampaknya saat itu Omaeda tengah terlempar ke tembok akibat serangan yang dilancarkan oleh BG9. Rupanya saat itu BG9 tengah menanyakan kepada Omaeda tentang di mana Kapten Soifon saat ini berada. Namun sepertinya saat itu dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Omaeda. Dengan tangan besi miliknya, BG9 pun kini mencoba menangkap seseorang dari balik dinding. Orang itu rupanya adalah Mareyo, yang mana merupakan adik dari Omaeda. Dengan menjadikannya sebagai sandera, BG9 pun mulai menanyakan kembali tentang keberadaan Kapten Soifon. Di sisi lain, melihat adiknya yang saat ini tengah terluka akibat tertusuk oleh BG9, lantas membuat Omaeda pun marah. Dengan emosi yang sangat meluap-luap, dia pun kini mulai melancarkan serangannya kepada BG9. Namun sayang, serangan dari Omaeda tersebut tampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap BG9. Bahkan saat ini BG9 hendak menghabisi Mareyo dengan senjata Gatling Gun miliknya. Melihat hal itu, sontak membuat Omaeda pun terkejut sekaligus khawatir. Sambil memaki-maki musuhnya, kini Omaeda berusaha untuk menghentikan upaya dari BG9. Namun sebelum BG9 dapat melancarkan serangan, tiba-tiba saja senjata yang dimiliki BG9 tersebut terpotong dan hancur. Hal itu pun lantas membuatnya terkejut seakan kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sisi lain, rupanya orang yang telah menghancurkan senjata milik BG9 itu tiada lain adalah Kapten Soifon. Kini sambil memegang potongan senjata milik musuhnya, Soifon pun menjatuhkan peluru-peluru yang telah diambilnya dari BG9. Melihat hal itu lantas membuat BG9 pun menanyakan tentang teknik yang telah digunakan oleh Soifon, yang mana saat itu mampu membuat Soifon tidak terdeteksi olehnya. Karena menurut informasi yang dia peroleh, seharusnya Soifon tidak mempunyai teknik seperti itu. Mendengar hal itu, Soifon pun menjawab bahwa saat ini dirinya tengah memakai teknik Shunko yang telah dia sempurnakan. Kini dengan semangat bertarung yang tinggi, Soifon pun mulai mengaktifkan teknik Shunko miliknya yang memiliki elemen angin. Dan secara tiba-tiba, Soifon akhirnya mulai melancarkan serangan pertamanya kepada BG9. Dengan tatapan yang sangat dingin, kini Soifon mengeluarkan tekniknya yang bernama Mukyu Shunko.
Terlihat teknik tersebut ternyata mampu menghempaskan musuh dengan sangat kuat, hingga membentuk sebuah pusaran angin di sekitarnya. Selain itu, serangan tersebut rupanya juga membuat sebuah ledakan besar yang membumbung tinggi ke langit. Suara dari ledakan tersebut tampaknya sangat keras sekali hingga mampu terdengar oleh para Shinigami di sekitarnya. Sementara itu di tempat lain, rupanya Kapten Hitsugaya yang telah selesai menghabisi musuhnya juga mendengar ledakan keras tersebut. Seakan tahu bahwa ledakan tersebut dihasilkan oleh Soifon, dia dan Matsumoto pun akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi ke tempat Soifon bertarung. Namun sebelum dapat bergegas, rupanya Busby yang sedari tadi tengah tumbang di hadapannya ternyata masih sadarkan diri dengan tenang. Seakan ini bukan akhir bagi dirinya, Busby pun tampaknya masih ingin melanjutkan pertarungan melawan Hitsugaya. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira bagaimana pertarungan yang akan terjadi antara Kapten Hitsugaya melawan Busby? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.